جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan sunnat bagi segala yang pergi sembahyang itu hendaklah ia pergi pada pagi-pagi hari, melainkan imam. Maka sunat bagi imam ia pergi pada ketika sembahyang. Jadi kita di waktu hari raya nang kita jamaah nang biasa ini sunat perginya berpagi-pagi, maksudnya bersungsung belakas tulak kita nih jamaah nih. Nah, untuk mendatangi sembahyang hari raya itu kita belakas datang. Nah, melainkan imam. Nah, kalau imam sunat balambat. Nah, bila hendak sembahyangan hanya datang. Nah, itu imam hari raya. Nah, kita jamaahnya ini sunat bersungsung berpagi-pagi. Melainkan imam, maka sunat ia pergi pada ketika sembahyang. Nah, jadi pas sudah hendak as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata li'idil fitri rahimakumullah. Nah, itu kan hendak sembahyangan seperti itu Nah, imam sunat datang di parak qomat itu sudah. Nah, jadi bila imam datang langsung muadzin qomat sembahyang. Ya qomatnya namanya macam tadi as-salata jami'ah. Qomat hari raya kan itu qomatnya. Dan sunat tatkala pergi itu berjalan. Jika kuasa ia berjalan, jika mampu berjalan. Nah, kalau awak masih sehat kan, walaupun jauh kita nih, rumah jauh daripada masjid, cuma awak kita masih sehat, sunat berjalan. Dan sunat ia kembali pada jalan yang lain, yang singkat daripada jalan perginya. Jadi jalan tulak ke masjid, mendatangi masjid. Nah, itu cari jalan yang tak jauh. Nah, waktu bulik dari masjid menuju rumah. Nah, jalannya tak pendek jalannya. Sunat itu. Jadi waktu hendak ke masjid dari rumah nih menuju masjid, cari jalan yang tak jauh. Nah, kalau bulik dari masjid menuju rumah, nah jalannya jalan yang ringkas, jalan yang pendek aja cari. Sunat macam itu. Dan sunat bagi imam menyegerakan pergi akan sembahyang hari raya fitrah dan hari raya kurban. Nah, jadi berbeda kan hari raya ini dua, ada hari raya kurban, ada hari raya fitrah. Nah, nang imam ini kan patokannya imam, bila imam lakas datang lakas sembahyangan. Nah, jadi bila hari raya kurban si imam ini bersungsung datang, maksudnya bersungsung pada hari raya fitrah. Nah, misalkan hari raya kurban ini jam 6:15. Nah, hari raya kurban jam 6:15 waktu Indonesia Barat, jam 6:15.
Nah, talakas tuh kan. Jadi kalau hari raya fitrah belambat jam 6 lewat 30 menit. Nah, jadi ada perbedaan ya anunya. Sembahyangnya bersungsung di hari raya kurban. Nah, dan hari raya fitrah sembahyangnya di amalnya belambat sedikit. Jadi imam di hari raya itu yang mendatangi sembahyang hari raya itu disunahkan kalau hari raya kurban sunat bersegera. Sunat bagi imam menyegerakan pergi akan sembahyang hari raya kurban. Supaya apa? Supaya luas waktu untuk berkurban sesudah daripada sembahyang. Jadi sembahyangan hari raya haji kan berkurban itu. Nah, jadi besong-song sembahyang hari rayanya supaya luas waktu untuk menyembelih kurban. Dan sunat bagi imam mentakhirkan perginya sedikit pada sembahyang hari raya fitrah. Nah, kalau hari raya fitrah si imam ini sunat belambat sedikit pada hari raya kurban ini turun ke masjid itu. Supaya apa? Supaya luas waktu mengeluarkan zakat fitrah sebelum daripada sembahyang. Kan yang paling afdal berzakat fitrah itu sesudah sembahyang subuh sebelum salat Id. Nah, di hari raya itu misalkan hari raya fitrah nih, hari Kamis misalkan. Nah, jadi yang paling afdal menyerahkan zakat fitrah itu sesudah sembahyang subuh pada hari Kamis itu sebelum Idnya. Itu yang paling afdal waktu menyerahkan zakat fitrah. Misalnya kita nih berzakat nang pribadi ini kan pribadi kan ini zakat fitrah itu. Nah, menyerahkan tuan guru atau ustad. Nah, kada amil nih. Kalau amil kan buka berdahulu tuh, misalnya seminggu berdahulu sudah buka amil zakat fitrah ini. Boleh aja. Cuman yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah itu sesudah sembahyang subuh di hari raya sampai sebelum pelaksanaan Idnya itu. Nah, makanya imam di hari raya itu disunahkan melambatakan sembahyang Id ini supaya luas waktu menyerahkan zakat fitrah itu. Kan menyerahkan zakat fitrah ini di awal Ramadan kan boleh kan, tanggal 1 Ramadan sudah boleh menyerahkan zakat fitrah. Nah, misalnya kita anak berzakat fitrah tuan guru kita serahkan sudah di awal Ramadan boleh. Nah, di hari raya sunnah kan. Nah, cuman yang paling afdal di waktunya sesudah sembahyang subuh sebelum pelaksanaan Id, itu yang paling afdal. Ya, ini disunahkan bagi imam melambatkan pergi ke masjid di hari raya fitrah supaya luas waktu untuk menyerahkan zakat fitrah. Itu aja alasannya imam ini bersegera apabila hari raya kurban, bersegera ke masjid untuk pelaksanaan sembahyang hari raya kurbannya itu supaya luas waktu kurban. Sesudah sembahyang itu kan luas waktunya untuk berkurban. Tapi untuk sembahyang hari raya fitrah imam ini disunahkan datangnya itu belambat sedikit, berdudi pada apa namanya, jangan lakas, jangan sama sembah raya kurban di raya fitrah belambat. Nah, supaya waktu nang mengeluarkan zakat fitrah nang afdal waktunya itu luas. Nah, sesudah sembahyang subuh sebelum Idnya itu nang paling afdal menyerahkan zakat fitrah. Dan sunat makan dan minum pada hari raya fitrah sebelum daripada sembahyang. Nah, jadi bila hari raya fitrah kan kita puasa sebulanan di siang hari. Nah, puasa sebulan penuh di siang hari. Jadi pas hari raya fitrah,
hati kita gembira benar tuh kan. Sunnah di hari raya itu sebelum kita berangkat ke masjid, makan minum dulu, makanan dulu, minuman dulu, dengan istri, dengan anak di rumah kan, atau mau undang orang. Jadi sunnah itu sebelum makannya, itu sebelum sembahyang, mendapat pahala sunnah. Sebelum pelaksanaan sembahyang Id nang hari raya fitrah itu kita disunahkan makan dan minum. Bah makan minum hanyar ke masjid. Nah, itu sunnahnya. Jadi sunat makan dan minum pada hari raya fitrah sebelum daripada sembahyang Idnya. Karena sebulanan kita kan siangnya itu puasa, siangnya kada makan kada minum siangnya. Nah, jadi di hari raya itu sunnah kita makan dan minum sebelum pergi ke masjidnya itu. Nah, dan sunat pada hari raya kurban bahwa jangan ia makan dan minum melainkan sesudah sembahyang Idnya. Nah, jadi berbeda. Kalau hari raya fitrah sebelum kita pergi sembahyang ke masjid itu kita disunahkan makan dan minum. Namun kalau hari raya kurban, hari raya haji, kita sunnah jangan makan, jangan minum dulu. Nah, mulai imbas sembahyang subuh kan. Nah, imbas sembahyang subuh tuh jangan makan, jangan minum dulu sampai pelaksanaan sembahyang Idnya. Nah, hari raya kurban nih, hari raya haji. Nah, jangan makan lu, jangan minum. Nah, sudah sembahyangan, nah hanyar makanan. Nah, itu sunnahnya. Jadi berbeda hari raya fitrah dengan hari raya kurban, hari raya haji. Kalau hari raya fitrah, kita sunnah sebelum Id, sebelum pelaksanaan Id itu sunnah makan minum dahulu. Namun kalau hari raya kurban, hari raya haji, kita sunnah jangan makan, jangan minum dulu sampai sudah pelaksanaan Idnya, sembahyang Idnya itu. Nah, kalau sudah nang Id, sembahyang Idnya, nah hanya makanan minuman. Jadi sunnah makan dan minum pada hari raya fitrah sebelum sembahyang Id, dan sunnah pada raya kurban bahwa jangan makan dan minum melainkan sesudah sembahyang Id. Dan sunat di hari raya kurban nih, kalau kita berkurban sunat bahwa makan iya daripada hati kurbannya itu. Jadi di hari raya kurban pas kita berkurban nih, pas kita berkurban sunat memakan hati nang hewan kurban itu sunat. Nah, kan hewan kurban itu misalnya kita bawa kurban pribadi ini, misalnya bawa kurban seekor sapi. Nah, sunat itu dibagi 3. Nang dagingnya kan apa ngarannya, nang daging hewan kurban itu sunat dibagi 3. Untuk kita sepertiga, untuk sahabat sepertiga, nah, untuk fakir miskin sepertiga. Nah, jadi sunat macam itu. Daging hewan kurban sunat dibagi 3. Nah, untuk kita pribadi sepertiga, untuk sahabat kakawanan kita sepertiga, nah, untuk fakir miskin sepertiga. Nah, itu. Nah, jadi boleh aja nang menerima daging hewan kurban ini orang sugih sebab kawan kita. Nah, kita kan tadi sepertiga untuk sahabat kita, untuk kawan kita boleh. Nah, walaupun kawan kita ini sugih orangnya, boleh aja menerima. Nah, jadi waktu kita berkurban itu di hari raya kurban kita sunnah memakan hatinya, hati hewan kurban itu. Sunnat bahwa makan ia daripada hati hewan kurban.
Kalau kita berkorban pribadi nyaman aja kan matur macam itu. Kalau berkorban nang bersamaan nih panitia matur kan macam apa nang bagusnya. Cuman nggak itu aturan anunya. Sunat bahwa yang berkorban itu memakan hatinya, itu hati hewan kurban itu. Nabi macam itu sidin. Sidin mau kurban pas sudah disembelih kan. Sidin ambil hatinya, sidin masak, sidin makan hati hewan kurbannya itu. Dan sunat membaca ini bagi nang Bilal nih, as-salata jami'ah. Ganti iqamat. Mungkin kan pelaksanaan sembahyang idnya nih. Kalau kita sembahyang fardu kan iqamatnya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai selesai. Tapi kalau qomat nang sembahyang id ini qomatnya as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata li'idil fitri rahimakumullah. Nah itu qomatnya, qomat sembahyang id. Nah, kalau yang sembahyang hari raya kurban as-salata li'idil adha rahimakumullah itu sunnah. Sunat membaca si muadzin, si Bilalnya nih membaca itu gantian daripada iqamat. Jadi apa ngarannya aturannya itu kan imam nih balam, imam nih datangnya itu berdudi pada makmum kan disuruh bersegera datang ke masjid di waktu hari raya, waktu pelaksanaan sembahyang id ini. Kalau imam disuruh berdudi balambat. Jadi pas imam datang langsung ke mihrab, ke imaman. Nah langsung si muadzin ini si Bilal ini qomat as-salata jami'ah. Nah itu anunya. Jadi sebenarnya datangnya itu pas imamnya datang langsungnya kalau apa imaman lagi langsung si Bilalnya langsung iqamatnya ini as-salata jami'ah itu langsung aja. Ini udah salang duduk lagi imam udah datang langsung aja ke apa imaman. Makanya kan sunnah imam balambat si jamaah sunat bersegera. Karena kan pas imam datang sembahyangan aja lagi, nah imam sembahyang hanya berkhutbah. Ya macam hari raya Jumat, hari Jumat itu imam sunat datang itu pas nang sudah nang apa aranya, pas nang anak khutbahnya ya datang sunnahnya. Pas datang langsung ke mimbar, kata ke mimbar kan. Sunat si imam balambat. Sunat itu bukan wajib bang, sunat. Bermula sembahyang hari raya itu 2 rakaat juga. Sembahyang hari raya itu 2 rakaat juga. 2 rakaat. Dan segala rukunnya dan syaratnya dan segala sunat seperti sembahyang yang lain sama aja sembahyangnya. Sama sembahyang duha kan macam itu aja juga. Kan ada perbedaan sembahyangnya, cuman kena ada nang bedanya masalah takbir aja. Jadi syaratnya, rukunnya, sunnahnya sama aja sembahyang nang seperti sembahyang biasa nang lain. Dan tetapi perbedaannya dengan beberapa perkara. Tapi ada perbedaannya. Nah setengah daripadanya perbedaannya nih sunat takbir pada sembahyang hari raya pada rakaat yang pertama sesudah daripada takbiratul ihram sebelum membaca Fatihah takbir 7 kali
dengan yakin. Nah, 7 kali ini yang lain daripada takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu jangan dihitung dulu. Lain daripada takbiratul ihram dan lain daripada takbir ruku'. Nah, kalau takbir ruku' lain juga. Jadi nang 7 ini memang takbir nang sunat sembahyang raya itu. Kalau takbiratul ihramnya jangan dihitung dulu. Jadi takbirnya itu, takbir dan tahmidnya nih sesudah takbiratul ihram, sesudah membaca doa iftitah, sebelum membaca surah Fatihah. Nah, itu sunnahnya. Sesudah membaca doa iftitah, sebelum membaca suratul Fatihah. Letaknya takbir dan tahmid itu. Jadi sunat takbir 7 kali pada rakaat yang pertama sesudah takbiratul ihram sebelum membaca surah Fatihah. Serta sunat mengangkatkan kedua tangan pada tiap-tiap takbir berbetulan dengan kedua bahu. Seperti kelakuan takbiratul ihram. Sama ya takbiratul ihram anunya, gerakannya angkat tangan sampai berbetulan dengan bahu. Dan adalah waktu takbir yang 7 kali itu waktunya antara membaca wajah tuh maksudnya doa iftitah nih, dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah kan. Jadi sesudah doa iftitah, sebelum ta'awuz, sebelum membaca a'udzubillah, membaca surah Fatihah nih, itu waktunya. Nah, jadi kan kita berniat dulu usolli sunnata Idul Fitri, contoh sembahyang raya fitrah nih. Contoh apa ngarannya, lafaz sembahyang hari raya fitrah, usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niat di hati aku sembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala kan. Niat di hati Allahu Akbar waktu takbir. Niat di hati aku sembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ya, Allahu Akbar kan. Nah, itu takbiratul ihram kan jangan dihitung itu. Nah, sesudah takbiratul ihram ini baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi mu'tawasila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika amartu wa ana minal muslimin. Nah, nyar Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, macam itu. Sesudah doa iftitah sebelum membaca sebelum membaca surah Fatihah. Sesudah doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah, itu anunya takbirnya. Jadi sama gerakannya sama seperti mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar. Nah, 7 kalinya macam itu. Angkat tangan Allahu Akbar, betul letakkan bekiam. Waktu membaca nang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, nah letakkan di atas pusat di bawah dada. Jadi sunat membaca tadi
sunat takbir tadi sesudah doa iftitah sebelum membaca a'udzubillah. Nah, kita hendak membaca surah Fatihah kan membaca a'udzubillah. Nah, jadi sesudah doa iftitah sebelum a'udzubillah minasyaitonir rajim itu nah. Tetapi jika dibaca takbir sesudah daripada membaca a'udzubillah nih, kan sudah doa iftitah. Itu membaca a'udzubillah. Nah, hasil juga sunnahnya. Hasil sunnahnya membaca a'udzubillah nih, cuma belum membaca nang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin belum. Nah, membaca doa iftitah sudah kan, betul membaca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, betul Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu masih hasil sunnahnya. Hasil juga sunnahnya. Nah, bersalahan jika dimulainya Fatihah dengan disengajanya atau lupa atau bebal atau kada tahu akan tempatnya. Nah, kada hasil lagi, kada boleh lagi. Bila sudah membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, kada sunnah lagi nang takbir 7 kali tadi, kada sunnah lagi. Kada usah lagi baca. Tapi nang kalau nang membaca sesudah doa iftitah itu membaca a'udzubillah. Nah, itu masih sunnah membaca nang takbir dengan tahmidnya tadi. Tapi kalau sudah membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, jangan lagi membaca bebulik dengan takbir. Enggak boleh lagi. Tarusakan aja lagi membaca surah Fatihah sampai selesai. Ada apa ya kan ya sunnah nang takbir nang dengan tahmidnya ini sunnah bukan wajib. Jadi kalau sudah baca Fatihah tarasakan ya Fatihah sampai selesai lagi, jangan bebulik ke baca takbir tahmidnya ini. Jadi jika dibaca takbir bila sudah membaca surah Fatihah sengaja atau lupa atau kada tahu, maka bahwa luputlah takbir. Dan janganlah dibawanya lagi. Jadi bila sudah membaca surah Fatihah takbirnya itu keluputan sudah, kada sunat lagi. Nah, contohnya usalli sunat Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, kan aku sembahyang sunat hari fitrah 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kan kita baca doa iftitah Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi wa ta'ala sama-sama sampai selesai. Nah, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, imam ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kada sunnah lagi bahan bebulik kan tadi. Biar ya sudah. Kada boleh lagi bebulik enggak. Kalau ieu bempih. Nah, cetak takbir Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, jangan. Kada boleh lagi kalau sudah membaca Fatihah. Biar ya sudah tertinggal takbirnya nang 7 kali itu, kada apa-apa. Tarusakan dia Fatihahnya. Tetapi jika dibawanya takbir ke sesudah daripada rukuk, seperti bangkit ia daripada rukuknya, supaya takbirnya saya batallah sembahyangnya. Sesudah baca Fatihah, baca surah,
Nah, rukuk, baruku kan i'tidal. Nah, waktu i'tidal tuh baca Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nah, itu batal sembahyangnya. Jadi nang sunnahnya tadi sesudah doa iftitah sebelum membaca a'udzubillah, atau membaca a'udzubillahan juga, cuma sebelum membaca surah Fatihah. Nah, itu sunnahnya. Kalau sudah membaca surah Fatihah, ada disunahkan lagi takbir yang 7 kali itu. Dan sunat membaca apa? Takbir pada rakaat yang kedua, takbir 5 kali. Selain daripada takbir qiyam. Nah, jadi di rakaat yang pertama sunat takbir 7 kali. Di rakaat yang kedua sunat mau kita bertakbir 5 kali. Yang 5 kali ini selain daripada takbir qiyam. Kan kita waktu berdiri menuju rakaat kedua tuh ada takbir Allahu Akbar naik. Itu jangan dihitung dulu. Waktu naik tuh takbir Allahu Akbar, itu jangan dihitung, belum lagi. Nah, sudah nang berdiri tegak, nyer Allahu Akbar. Nah, 1. Nah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan sunat membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar pada antara tiap-tiap 2 takbir. Daripada takbir yang 7 atau takbir yang 5. Kan di rakaat pertama takbir 7 kali. Nah, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Nah, jadi di antara takbirnya itu sunat membaca tasbih ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Nah, jadi di rakaat yang pertama 6 kali berarti takbirnya tasbihnya kan. Di rakaat yang kedua 4 kali. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hadana tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ma syaa Allah la quwwata illa billah. بين سعادتي وأفكاري تجري الحروف